sosok Ismail Bolong yang ngaku setor uang hasil tambang ilegal ke Kabareskrim Polri. Kini institusi Korps Bayangkara kembali diterpa isu miring atas kasus Jenderal Bintang 3. Komjen Agus Andrianto yang diduga telah menerima uang gelap dari bisnis tambang ilegal dengan nilai 6 miliar rupiah. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto diduga menerima uang gelap dari seorang pensiunan Polri bernama Ismail Bolong. Pengakuan Ismail tengah viral dan jadi perbincangan publik lantaran dalam pernyataannya dia mengklaim telah menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Komjen Pol Agus untuk bisnis tambang ilegal tersebut. Tak cuma kepada Agus, Ismail Bolong mengaku juga menyetorkan uang kepada pejabat reserse Polres Bontang. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santanhulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Lantas siapa sosok Ismail Bolong yang mengaku pensiunan anggota Polri? Ismail Bolong merupakan pensiunan anggota polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi 1. Sebelumnya ia bertugas di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur di bagian Satuan Intelijen Keamanan Polresta Samarinda. Ismail Bolong pun mengaku telah pensiun dari anggota Polri sejak Juli 2022 lalu. Dari pengakuan Ismail Bolong dalam videonya, sejak Juli 2020 hingga November 2021, ia telah mulai melakukan pengepulan dan penjualan tambang batu bara ilegal. Tak tanggung-tanggung, ia memperoleh keuntungan dari hasil pengepulan tambang batu bara ilegal itu mencapai 5 hingga 10 miliar setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terkait bisnis tambang ilegal itu. Ia berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri guna untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukannya agar perusahaan tambang batu bara ilegal itu tidak tersentuh hukum. Namun koordinasi itu tidak gratis. Ismail mengaku harus menyerahkan uang kepada Jenderal Bintang 3 itu sebesar 6 miliar, disetor sebanyak 3 kali. September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Ismail Bolong mengaku uang koordinasi itu disetor langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya. Ismail Bolong juga mengaku menyetorkan uang kepada Kasat Reskrim Bontang AKBP Asriadi sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus.
Namun tiba-tiba Ismail Bolong mengklarifikasi soal isu setoran uang tambang ilegal dengan menyebut berita tersebut tidak benar. Ismail menyebut berita tersebut tidak benar. Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang ke Kabareskrim. Ia mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan. Dia mengaku 3 kali ditelepon Brigjen Hendra untuk membuat testimoni tersebut dan diancam akan dibawa ke Jakarta jika menolak. Ismail mengaku sempat diperiksa di Polda Kaltim mulai pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi pada saat itu. Kemudian dibawa ke salah satu hotel di Balikpapan. Di hotel tersebutlah Ismail diminta membuat testimoni yang ditulis oleh tangan pada sebuah kertas oleh Paminal Mabes dan direkam melalui ponsel. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabareskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPW sebelumnya turut menanggapi 2 video pernyataan seorang Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong. Kapolri harus segera membentuk tim khusus guna memastikan kebenaran setoran uang perlindungan pertambangan ilegal pada oknum petinggi Polri. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga menilai adanya video Ismail meminta maaf kepada Kabareskrim Polri itu diduga keras akibat adanya tekanan pihak tertentu kepada Ismail. Karena itu Kapolri harus segera mencopot Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dari jabatannya agar kerja tim khusus untuk menyelidiki dugaan kasus tersebut efektif.